Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah, NRP 005 dari kelas 3 Tempat Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan praktik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan metode Euler pada persamaan diferensial order 2 pada rangkaian listrik seri LC. Baik. Nah, sebelumnya gitu kan ya, di sini ada sebuah persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial ini merupakan persamaan yang menghubungkan suatu besaran dengan perubahannya. Persamaan diferensial biasanya itu dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, persamaan seperti ini itu memiliki banyak ragam jenisnya, mulai dari yang dapat diselesaikan dengan mudah maupun hingga yang diselesaikan dengan sulit atau tidak mudah untuk menyelesaikannya. Nah, biasanya penyelesaian persamaan diferensial itu menggunakan metode analitik. Akan tetapi ada beberapa suatu kondisi di mana suatu persamaan diferensial ini tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik, sehingga kita bisa memanfaatkan metode numerik untuk menyelesaikannya. Di dalam kasus ini, kita akan menyelesaikannya menggunakan metode Euler. Nah, sistem yang akan kita tinjau adalah sistem seri LC, di mana di sini terdapat induktor dan di sini terdapat kapasitor, di mana tegangan sumbernya yaitu tegangan bolak-balik sebesar VT, di mana rumus VT adalah V0 cos omega T ditambah theta. Nah, dalam hal ini karena ini L dan C ini itu di seri, maka VL ditambah VC sama dengan VT, di mana VT ini adalah tegangan total, di mana gitu kan ya, di mana nilai VL itu sama dengan L DI per dt dan VC sama dengan Q per C. Sedangkan I itu sendiri, I di sini itu sama dengan dQ per dt. Sehingga VT itu akan memiliki nilai VL ditambah VC sama dengan VT, di mana VL tadi sama dengan L DI per dt dan VC sama dengan Q per C. VT sendiri itu sama dengan V0 cos omega T plus theta. Maka jika kita tuliskan semuanya, maka akan menjadi persamaannya seperti ini. Nah, ketika I-nya tadi itu kita rubah menjadi dQ per dt, maka akan berubah menjadi L D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah Q per C sama dengan V0 cos omega T plus theta. Nah, jika kita melihat bahwa dalam suatu masalah sistem fisis yang kita tinjau saat ini, persamaan tersebut itu merupakan persamaan order 2. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial order 2, maka akan diselesaikan secara komputasi dengan menggunakan persamaan Euler. Nah, persamaan diferensialnya sendiri itu berbentuk dy per dx sama dengan fx, y, di mana nilai x itu sama dengan x0 dan yx0 sama dengan y0, yang merupakan nilai ini merupakan nilai yang diberikan sejak awal. Sehingga dari masalah ini, maka kita menyelesaikannya dengan metode Euler, yaitu ruas kiri, yaitu dengan turunan pertama dari Y didekati dengan 2 titik maju, sehingga D kuadrat Y per dt itu akan sama dengan YN plus 1 ditambah YN per H. Maka dari sini hubungan rekursif dengan menggunakan pendekatan nilai awal X0 Y0, maka nilai-nilai Y berikutnya dapat diperoleh dengan YN plus 1 sama dengan YN ditambah H Fxn, YN. Seperti ini. Dengan YN itu sama dengan Y dalam kurung N
dan H itu sama dengan XN plus 1 dikurangi XN. Maka jika kita mencari rumus XN plus 1 akan sama dengan nilai XN ditambahkan dengan H. Seperti itu. Nah, dari sini gitu kan ya, karena penyelesaian dari persamaan diferensial orde 2 tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi orde 1 agar memudahkan diselesaikan dalam metode Euler ini. Nah, kita tahu tadi bahwa d kuadrat Q per dt kuadrat itu sama dengan di per dt, maka persamaan yang awal tadi yaitu LDI per dt ditambah Q per C sama dengan V0 cos omega T ditambah theta, maka kita rubah persamaannya, kita kelompokkan DI per dt kita taruh ruas kiri dan V0 cos omega T plus theta min Q per C per L kita taruh ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, karena tadi nilai dq per dt itu sama dengan I atau I itu sama dengan dq per dt, maka nilai Qn plus 1 itu sama dengan Qn ditambah HIN, dimana untuk mencari IN bisa kita merubah rumus dari rumus ini, dimana untuk IN plus 1 sendiri itu sama dengan IN ditambah H dikalikan dengan V0 cos omega T plus theta dikurangi Qn per C per L. Nah, dari rumus ini itu kita bisa rubah untuk mencari nilai IN, sehingga nantinya akan didapatkan rumus seperti ini. Nah, di sini merupakan hasil pensimulasiannya, di mana ini merupakan variabel T atau waktu. Kemudian ini adalah variabel Q, sedangkan ini untuk I-nya, yang jika kita masukkan ke sini itu akan didapatkan jika kita gambarkan sebuah kurva, maka akan didapatkan kurva seperti ini, dimana ini adalah I-nya dan ini adalah Q-nya. Selanjutnya begitu juga ketika H-nya itu bernilai 0,2, dimana ini merupakan T-nya, di sini adalah Q-nya dan di sini adalah I-nya, dimana ini itu adalah Q dan ini adalah I. Nah, dari sini gitu kan ya, terlihat kurva yang dihasilkan ketika H itu bernilai 0,1 dan ketika H itu bernilai 0,2. Dari sini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ukuran H yang lebih kecil itu lebih teliti dibandingkan ukuran H yang lebih besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.